Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi proposal skripsi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Madalena Simanjorang Eskom Enkom yang telah membimbing saya sampai saat ini hingga terselesaikannya proposal skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Aprian Wianoko Tarigan, NIM 180123004. Di sini saya mengambil judul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit pada Tanaman Karet dengan Metode Denterceptor. Pendahuluan, latar belakang perkembangan teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang mendeteksi penyakit, baik pada manusia, hewan, dan tanaman, termasuk tanaman karet. Salah satu sistem yang lagi marak dikembangkan adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja para ahli. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan metode Denterceptor pada penyakit tanaman karet. Yang kedua, bagaimana membangun dan merancang aplikasi sistem pakar pada penyakit tanaman karet dengan metode Denterceptor. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem pakar mendiagnosa penyakit pada tanaman karet. Batasan masalah di sini yang pertama, pada penelitian ini hanya membahas tentang penyakit pada tanaman karet. Yang kedua, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Denterceptor. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan database MySQL. Yang keempat, penelitian ini hanya diteliti di Balai Penelitian Karet Sungai Putih. Tujuannya yang pertama, menerapkan metode Denterceptor pada penyakit tanaman karet. Yang kedua, membangun dan merancang aplikasi sistem pakar pada penyakit tanaman karet dengan metode Denterceptor. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem pakar mendiagnosa penyakit pada tanaman karet. Manfaat penelitian yang pertama, menambah ilmu dan wawasan yang didapat saat melakukan penelitian langsung, serta untuk menambah pengetahuan penulis tentang penelitian selanjutnya. Tentang ilmu yang ditekuni bukan hanya secara teoritis, melainkan langsung kepada penerapan di lapangan. Dua, sebagai bahan referensi yang akan melakukan penelitian sistem pakar dengan metode Denterceptor. Yang ketiga, dapat mempermudah dan dalam mengidentifikasi atau mendapatkan solusi terkait permasalahan pada tanaman karet. Landasan teori yaitu yang pertama sistem pakar yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Yang kedua, tanaman karet, yaitu objek dari penelitian ini. Yang ketiga, metode Denterceptor. Yang keempat, bahasa pemrograman. Yang kelima, diagram UML, Unified Modeling Language. Metode penelitian. Kerangka kerja metode penelitian itu yang pertama itu analisis masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, penerapan metode Denterceptor. Yang keempat, perancangan sistem. Yang keenam, pengujian sistem. Yang terakhir, implementasi sistem. Analisa dan perancangan. Analisa data meliputi satu, tempat penelitian, yaitu tempat di mana penulis meriset data dan mengumpulkan data. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga, sistem yang akan dibangun. Analisis metode Denterceptor. Di sini penulis membuat satu contoh kasus di mana gejala yang di input yang pertama G3, daun menjadi layu, membusuk, dan gugur. Mendukung penyakit P2, G5, ujung daun akan mati dan menggulung ke dalam, mendukung penyakit P3, G7, daun mengering dan gugur, mendukung penyakit P1 sampai P5, G10, daun gugur walaupun masih berwarna hijau, mendukung penyakit P4. Nah, di sini ada langkah-langkah Denterceptor. Sebelum masuk ke langkah-langkah ini,
Saya menjelaskan P2, P3, P1 sampai P5 dan P4. P2 itu penyakit audium, P3 itu Corinespora, P1 sampai P5 ada Collectriticum, audium, Colisnespora, Pestalothiopsis, dan bercak mata burung atau Helmithosporium. P4-nya itu Pestalothiopsis. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama menentukan nilai belief. Nilai belief itu berasal dari seorang pakar atau yang tempat riset yang kita pengambilan data, seorang pakar itu yang menentukan nilai belief. Nah, yang kedua menentukan nilai plausibility. Nilai plausibility itu rumusnya 1 dikurang nilai belief. Yang dimana artinya itu 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Perhitungan nilai plausibility ini terhitung semua gejala dengan rumus yang sama. Nah, 3 itu menentukan nilai frame of discernment, yang mana nilai itu didapat dari nilai plausibility, yang dari 1 kurang 0,8, 0,2. 0,2 itu nilai plausibility dan nilai frame. Yang keempat, perhitungan mass function yang disimbolkan dengan huruf M. Nah, di sini ada M1, M2, itu gejala P2, P3, dan dihitung itu dengan perkalian. Nah, sampai perhitungan M3, terus dihitung dengan sampai mencapai dia total gejala keseluruhan yang dimasukkan di contoh kasus, selesai dihitung. Lakukan perhitungan seperti ini sampai kode gejala yang diambil dari contoh kasus selesai semua dihitung. Dan yang terakhir itu hasil akhir dari perhitungan mass function dengan persentase tertinggi. Nah, seperti di gambar itu ada N7 atau penyakit P3, kode penyakitnya dengan bobot itu 0,480. Itu menjadi hasil akhir dari perhitungannya. Karena nilai tertingginya adalah 0,480. Itu mengarah ke penyakit Corinespora. Nah, perancangan sistem ini meliputi perancangan sistem yang diusulkan yang berisi use case diagram, activity diagram, class diagram. Nah, selanjutnya ada perancangan basis data, perancangan antarmuka, perancangan masukan, perancangan keluaran. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.